A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Lasmi, Bunda Eca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Hana. Sorry, baru masuk. Oke, jadi sebelum kita masuk pelajaran kita kembali, mumpung ingat, ini sebenarnya udah dari beberapa waktu yang lalu, cuman lupa terus. Jasaka ya Kak? Sobat Jasaka. Iya, Jazaka. Iya, lagi ngantri di bank. Semoga urusannya lancar, Bunda Aminah. Jadi, kita udah belajar fi'il madhi. Jaza ini seperti Hana sampaikan, fi'il madhi yang spesial. Teman-teman nggak perlu pusing mikirnya. Hanya saja Hana kasih tahu sekarang ini adalah versi huwa. Versi huwa. Jaza. Biasanya kan kalau ada alif seperti itu, seperti nasoro, ini huma. Tapi untuk jaza, itu versi huwa. Oke. Kemudian, artinya apa ya? Jaza secara ini simple, membalas. Jadi, dia membalas. Pada waktu itu, dia laki-laki membalas pada waktu itu. Kemudian kita tambahkan ka sebagai domir terlampir. Sebagai detail, ya kan? Dia membalasmu. Dia membalasmu. Kemudian, karena dia versi huwa, kita harus cari pelaku luar. Pelaku luar, rofa setelah fi'il. Nah, di sini ada kata Allah, rofa setelah fi'il. Sejauh ini, kita punya dia membalasmu, kemudian kita ganti dia karena dia dipecat, lengser ke prabon, diganti dengan kata Allah. Allah membalasmu. Nah, gitu kan? Tapi salah satu fungsi dari fi'il madhi yaitu bukan hanya digunakan untuk menyatakan kegiatan di masa lalu, fi'il madhi juga berfungsi untuk membuat doa, untuk mendoakan seseorang. Jadi, arti kata perkataannya seperti ini kan, Allah membalasmu. Tapi bisa kita gunakan untuk membuat doa, semoga Allah membalasmu. Gitu. Salah satu fungsi fi'il madhi yaitu untuk membuat doa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Jadi kalau fi'il madhi, ini madhi deh mudhari. Terus balik-balik. Sorry Kak, madhi. Ya. Semoga. Jadi salah satu fungsinya adalah bisa dipakai untuk doa. Jadi kalau kita membaca doa itu dia pasti pakai fi'il madhi. Nggak bisa dibilang pasti juga, mungkin ada case tertentu mungkin ya kan yang kita menggunakan fi'il madhi, tapi kita sedang membicarakan fi'il madhi dan salah satu fungsi dari fi'il madhi adalah untuk membuat doa. Seperti itu. Nah, kemudian kita ya. Berarti barakallah, taqabbalallah termasuk itu ya, Kak? Nah, barokah, betul. Barokah. Sebenarnya barokah. No, taqabbalallah. Hana lupa nih fi'il barokah. Yubarik.
Barokah, barokah. Banyak panjang nggak? Barokah Yubariku. yubariku. Barokah yubariku. Jahada yujahidu. Oh ya barokah ya. Barokah. Nah, diakhiri dengan A. Huwa, versi huwa. Di sini K, bukan domir terlampir. Kemudian taqabbala. Taqabbala. Ya taqabbalu, nanti kita belajar. Nah, ini fi'il madi semua. Ada A-nya di belakang. Oke, kembali kita fokus. Tapi betul, barokah, taqabbala, semuanya fi'il madi. Oke, nah, kemudian Hana mau menambahkan yang sering kita pakai. Kasih Ron. apa ini? Kasiron. Kasiron, kasirun, kasirin. Yang jelas dia Kasiron. harus pakai tanwin. Karena dia tidak punya al. Ya kan? Iya. Maka harus Oh. dikasih tanwin. Karena Biasanya tidak ada pakai khairan mutasilannya. dulu nggak? Pakai khairan. Gimana? Ja- Iya, Jazakallahu khairan. oke. Berarti Bunda Eca sama Bunda Hafni jazakallahu khairan. Kalau Hana Iya. bilang jazakallahu Khairun. sorry. Khairun. Khairun Khairun, aku. sorry. Maaf. Khairun. Un. Itu khairun atau khairan atau khairin. Maaf. Khair. Terima kasih udah diingatkan. Nah, jadi Bunda Khairan. Eca apa? Ron. Khairon. Ala Khairon. detail. Bunda Aminah Khairun. Un. khairun. Un. Oke, kalau Hana khairin. Kira-kira Khairin. apa artinya ini tadi? Khairin. Kalau misalnya khairin. Jazakallahu artinya semoga Allah membalasmu. Tambah khairin. Nah, kenapa dia jar? Kan kita harus bertanya seperti itu kalau punya isem. Iya, Kalau betul. jar, dia harus punya sesuatu yang menjadikan dia jar. Di sini tidak ada huruf jar, tidak ada mudhof, ya kan? Mudhof ilahi kan selalu jar. Nah, artinya apa? Dia tidak bisa jadi jar karena tidak ada alasan untuk menjadikan dia Jar. jar. Oke, salah. Run. Jazakallahu. Semoga Allah membalasmu. Ini rofa setelah fiil berarti dia apa? Rofa setelah fiil berarti Telah keluar. semoga Allah kebaikan apa? Khairun terbaik. Semoga Allah terbaik Membalasmu. Masuk akal? Membayar. Enggak. Enggak. Enggak, ya kan? Semoga Allah dan terbaik membalasmu. Kita coba. Khairan. Khairan. Sekarang dia nasab. Semoga Allah membalasmu. Bagaimana Allah membalasmu? Dengan kebaikan gitu ya. Iya. Detail. Dengan kebaikan. Karena dia detail. Nah, makanya dia harus statusnya nasab. Nasab. Baru bisa masuk akal di situ. Kalau jazakallahu khairun, semoga Tidak. Allah dan kebaikan membalasmu. Nah, gitu ya. Oh, berarti khairan ya, Kak? Iya, berarti khairan. Oke. Jadi Kak kita Bunda Ica, Pak Abu Hafni yang benar nih. Kak Bunda Ica. alhamdulillah. Jadi sekarang kita mengerti apa yang kita katakan itu ya. Ada logikanya Kak ya jadinya. Nah, iya. Kan bunyi atau harokat itu menentukan, benar-benar menentukan. Iya. Nah, satu lagi, kalau dia khairin atau khairun, kita udah bisa bilang jazakallahu khair. Orang Arab kalau kita bilang jazakallahu khair, dia mikirnya oh ini khairun atau khairin. Dia nggak akan mikir khairan. Kenapa? Kalau khairan kita harus sebut jazakallahu khaira atau khairan. Jadi harus disebutkan.
Kalau rofa atau jar nggak apa-apa. Jazakallahu khair. Tapi karena dia nasab harus disebut jazakallahu khaira supaya tidak ada kebingungan di situ tadi. Jazakallahu Emang ada, khaira. emang mereka menyebutkan jazakallahu Iya, khairin. Ada? nggak ada, Nggak ada makanya. kan? Ya, makanya supaya kita jangan salah atau Oke. yang kita terbiasa jazakallahu khairun atau jazakallahu khairin, kita sekarang udah mengerti seharusnya bagaimana. Iya, khairon. Baik. Itu ya. Itu sebagai ini. Termizo. Oke. Oh, tunggu dulu, ada SMS dari Kak Rahma. Saya harus share ini linknya. Maaf, sebentar. Kak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Kak, gabung. Kita belajar sekarang. Kita hari ini 2 sesi ya. Ya, ibunya udah sehat, Kak? Alhamdulillah. Ibu Hana tuh semenjak jatuh kan emang ini. Jadi kadang-kadang ada waktu-waktu ini sakit betul gitu. Ngomong-ngomong, ini Kak Rama hebat sekali nih, belum bobo jam segini. Malam loh di sana. Kak Rahma. Oh, bukan Kak Rahma itu. Oh, beda lagi. Beda lagi. Ini Kak Rahma neng Jawa. Di Jawa. Oh. Iya, waktu itu aku juga sempat lihat, ikutan belajar. Pas lihat, oh bukan, DP-nya bukan kok Mbak Laksmi. Ya. Oh, kita mau bicara tentang huruf tipis ya. Iya. Oke, huruf tipis halaman berapa? Itu halaman 46, 45. Oke. Inlan lama, oh bukan. Enggak. Inlan likai. Idan hatta. Iya. An. Anlan likai idan hatta. Anlan likai idan hatta. Jadi kalau saya bilang saya menolongmu. Oke, saya menolongmu. Kata menolong di sini apa? Yansuru tadi kan, tapi karena saya jadi ansuru. Oh, bukan. Apa namanya? Apakah ini kata kerja atau kata benda atau kata kerja? Apa? Harf, isem, fi'il. Kerja. Oke, fi'il. Nah, kalau saya bilang saya suka menolong. Nah, kira-kira di sini kata menolong isem atau fi'il? Isem. Isem yang menolong di situ. Karena coba kalau kita masukkan saya suka kegiatan menolong. Jadi ini seperti ide gitu ya, kegiatan menolong. Seperti itu. Nah, oke, Ikru baru datang, silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Oke. Diulangi lagi ya, coba. Kalau saya bilang saya menolong, menolong isem, fi'il atau harf? Fi'il. Oke. Kemudian saya bilang saya suka menolong. Di sini menolong isem, fi'il atau harf? Isem. Nggak tahu. Oke, tunggu kita ajak Zikru dulu. Di sini Zikru udah jelas kalau kata menolong adalah fi'il. Karena kegiatan ya, oh saya menolongmu gitu. Nah, saya suka.
menolong. Menurut Zikru ini ism atau fi'il? Kenapa ism? Deskripsi. Oh, iya, karena dia merupakan deskripsi. Saya suka apa, gitu kan? Nah, jadi fi'ilnya di sini Menolong. suka. Suka. Gitu, udah mengerti? Mengerti. Mengerti. Ini sama dengan kalau kita bilang ini, saya suka es krim. Es krim gitu. Es krim kan benda ya kan? Nah, kalau kita bisa ganti kata menolong dengan kata es krim dan masih masuk akal, ini masih masuk akal kan? Saya suka es krim. Nah, berarti kata menolong itu merupakan ism. Digunakan sebagai ism. Coba kalau yang di sini kita ganti es krim. Saya es krimmu. Aduh, datanya. Nah, ketika nggak masuk akal seperti ini, diganti sama es krim nggak masuk akal, berarti itu sedang beraksi sebagai fi'il. Kalau masih masuk akal, berarti dia beraksi sebagai ism. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Kak, tadi suka dibilang fi'il. Suka fi'il ya, Kak ya? Iya, saya menyukai. Saya menyukai apa? Menyukai. Menyukai kamu, menyukai tumbuhan. Ya, saya suka menyukai kamu, menyukai tumbuhan. Oke, bagus. Seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Hana hapus. Sekarang, yansuru. Gampang ini artinya. Zikru, artinya. Iya, berarti berkaitan dengan dia. Iya, betul. Ya, berarti berkaitan dengan dia. Dia menolong. Dia menolong. Gampang. Gampang. Dia menolong. Kecilin. Oke. Hana kasih ya. Di sini menolong ism fi'il harf. Ism atau fi'il? Fi'il. Ya, benar. Ism atau fi'il? Fi'il. Fi'il, karena bentuknya yansuru kan fi'il. Iya. Kita tidak belajar ism yansuru, kita mempelajari yansuru adalah fi'il. Jadi Iya. jelas di sini kata menolong merupakan fi'il. An, huruf tipis, kita tambahkan di sini. Apa yang terjadi dengan yansuru? Dia menjadi nasab. Fathah. Oh, nggak ada nasab. Ini fi'il. Oh ya, sorry. Fathah. Iya, fathah. Jadi tipis. Karena ditipiskan oleh huruf tipis. An yansuru. An yansuro. Oke. Nah, si an ini, apa yang dia lakukan selain menjadikan fi'il tipis, dia menjadikan fi'il. Dia merubah fi'il menjadi ism. Nah, kalau teman-teman punya an yang suro, diterjemahkan menolong saja. Gini. Tidak pakai dia lagi. Nah, seperti yang Hana contohkan tadi, dia menolong kamu gitu ya. Dia menolong kamu. Yan suruh apa? Dia menolong kamu. Yan suruh ka atau ki? Ka. Iya, yan suruh ka atau yan suruh ki. Dia menolongmu. Sekarang ini nggak perlu dihafal kata ini, hanya dipakai untuk contoh aja. Usidu.
Masa uridu memang nggak bisa diganti. Duh, an yansuro atau uhibbu bisa juga. Uhibbu aja ya. Apa itu? Uhibbu an yansuro. Uhibbu artinya saya suka. saya suka menolong. Nah, tadi Hana bilang an merubah fiil jadi isem. Jadi an yansuro kita tidak menerjemahkan dia menolong, tapi hanya menolong. Uhibbu an yansuro saya suka menolong. Seperti itu. Agak ini membingungkan sebenarnya, ini konsep yang udah advance banget. Cuman karena kita mempelajari an, mau nggak mau, Ana harus jelaskan yang seperti ini. Ini nggak ingat juga nggak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah kita ulangi lagi di waktu yang akan datang. Nah ini, intinya huruf an, dia merubah fiil menjadi isem. Tidak ada pertanyaan setelah ini, karena ini sebenarnya konsep yang benar-benar advance. Ana hanya ingin memperlihatkan tugasnya an di sini. Oke. Kemudian yang lebih gampang lagi tugasnya an bisa diterjemahkan sebagai bahwa. Gampang, tinggal menambahkan kata bahwa. Bahwa dia menolong. Nah, yan suruh tidak pakai an. Kenapa ini? Yan suruh artinya dia menolong. An yan suruh Allahu Akbar. An yan suruh artinya bahwa dia menolong. Seperti saya mengatakan bahwa dia menolong. Nah, seperti itu. Atau gitu ya. Tadi bisa menolong aja, tapi bisa juga bahwa dia menolong gitu ya, Kak? Nah, ya. Ada dua tugasnya an. Merubah fiil menjadi isem dan dapat diartikan sebagai bahwa dia menolong. Untuk huruf yang Gitu ya. lain juga, Kak? Kalau ini gimana? Untuk huruf yang lain yang huruf tipisnya juga sama? Enggak, mereka punya tugas masing-masing. Oh, cuman an aja. Iya, hanya an. Hanya an. Jadi yang paling gampang tugasnya an itu diterjemahkan sebagai kata bahwa gitu aja, bahwa dia menolong. Oke, Pak, itu gampang ya. Kemudian nomor 2, lan. Lan juga gampang. Yan suruh, hilang ya yan suruhnya. Ya Allah. Ya Allah. Yan suruh dia menolong. Oke. Lan yan suruh tidak akan. Dia tidak akan menolong. Gampang. Lan artinya tidak akan. Lan yan suruh. Kemarin Hana bercanda sama Zikru. Lan ansuro hatta apa? Tansuro. Lan ansuro
hatta Sehingga kamu, kecuali kamu menolong. ya tansuro. Kita bicara bahasa Arab. Saya tidak kamu. Hatta tansuro. Saya tak akan menolongmu sampai kamu menolong saya. Bisa kita tambahkan ini. Sebenarnya begini. Lan ansuraka hatta tansuruni tansurani. Ya. Lan ansuraka hatta tansurani. Itu aja untuk menyebutkan itu Hana mikir. Bermenit-menit ya. Apa ya bilangnya gimana ya? Lan ansuraka hatta tansurani. Tapi kalau diulang-ulang lagi akhirnya kan lancar. Gitu. Lan likai bisa 3. Ini kemarin udah kita bahas. Li yan suro kai yan suro li kai yan suro. Betul ya? Ya. Nah, artinya likai supaya, mudah-mudahan, supaya Sehingga dia tolong. Sehingga bisa juga. Itu ya. Jadi ada 3. Liyan surah, kaiyan surah, likai yan surah. Artinya tetap sama. Idzan ada 2 cara penulisan. Seperti teman-teman lihat di buku tugas. Ada yang satu yang pakai tanwin. Ada satunya pakai nun. Idzan yang surah. Idzan yang surah. Dibacanya sama, artinya juga sama. Kalau di sini apa artinya? Dalam hal ini. Nah, dalam hal ini apa? Dia Kak Hana boleh tanya, Kak. Tadi kan Kak boleh. Hana bilang dia menolongnya, dianya dihapus. Tapi di kepala kita dia tuh yang suruh itu dia kan ya? Oh ya, yang pakai an tadi. Iya. Karena dia udah jadi isem. Tunggu dulu. Ya, nggak ada lagi dianya. Tidak ada lagi. Tidak usah diingat-ingat lagi dia. Dia dilupakan saja. Ya, dilupakan saja. Lupakan aku. Jangan ingat-ingat lagi. Karena udah Itu khusus yang an kan ya? iya, khusus yang Khusus an. an aja. Karena kan itu kan nggak masuk akal kan, jadi kan artinya kan saya suka gitu, saya suka menolong. Kalau di kepala kita ada dia, bagaimana kita mau taruh dia? Di mana kita mau taruh? Saya suka dia menolong. Kan nggak mungkin saya suka menolong dia, kan beda lagi. Ya kan? Nah, kalau saya suka dia menolong kan nggak masuk akal, makanya lupakan saja. Jangan ingat-ingat lagi. Ya. Kalau saya suka menolongnya gimana, Kak? Saya suka menolongnya. Itu konsep yang ini. Beda jauh ya, Kak ya? Beda lagi ya. Itu kalau Bunda Iya. Hafni mungkin tahu jadinya mudhof ilaih. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Idzan yang surah dalam hal ini dia menolong. Sama seperti yang tadi, likai yang surah. Jadi artinya apa? Sehingga atau supaya dia menolong, kan gitu. Ketika kita bilang supaya, udah terjadi atau belum? Belum. Artinya ini masa depan, belum terjadi. Tidak terjadi saat ini.
Ini fi'il mudhari kan yang Hana sampaikan di awal itu untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Nah, tapi di sini kita bisa terjemahkan sebagai untuk kata kerja masa depan. Ini kan belum terjadi. Sama dalam hal ini dia menolong. Karena dipakai mudhari, ini bisa diterjemahkan sebagai kata untuk masa depan. Gitu. Dalam hal ini dia akan menolong. Seperti itu. Jadi mudhari kalau madi hanya dipakai untuk masa lampau. Tapi kalau mudhari bisa digunakan untuk masa sekarang dan masa depan. Itu ya. Makanya kadang-kadang di dalam terjemahan bahasa Indonesia ditambahkan kata akan seperti itu karena sama fi'il mudhari itu bisa untuk zaman masa kini dan masa depan. Yang terakhir hatta, ini yang bikin dreamers nangis. Ya, kenapa? Hatta kan ini huruf jar. Gimana saya bisa tahu mana yang huruf jar dan mana yang huruf tipis? Dua-duanya hatta. Bata kaf lam waw min fi an wala hatta. Huruf jar. Ini anlan dikai idan hatta. Dua-duanya hatta. Bagaimana saya tahu ini huruf jar atau huruf tipis? Sebenarnya gampang banget. Huruf jar pasti diikuti oleh isem. Nih. Hanya ada dua di dalam Al-Quran, kata Ustadz. Hatta digunakan sebagai huruf jar. Karena kita bulan Ramadan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahri. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il Fajar. Mana lihat? Enggak lihat ini la'i matla'i. Oke, matla'i. Di sini isem enggak ada fi'il madhi yang diakhiri dengan i. Fi'il mudhari juga enggak ada ya kan? Jadi ini udah pasti isem. Kenapa dia tipis? Karena al-fajri mudhaf ilaih ya. Hatta matla'il fajar. Nah, di sini teman-teman udah bisa tahu hatta huruf jar atau huruf tipis. Itu jar jadinya. Karena diikuti dengan itu majrur. Karena huruf jar dia tidak mau pisah sama victimnya, dia kayak corona harus deket sama. Nempel. Kalau lewat 1 meter Anda aman, tidak terinfeksi. Nah, jadi dia harus selalu dekat. Kalau kita bilang hatta yansuro. Nah, ini hatta apa? Gitu ya, Kak. Fi'il jadi hatta. Ya, huruf tipis karena diikuti oleh selain isem fi'il. Gitu. Gampang banget kan? Nah, itu jadi jangan pusing-pusing karena itu dia. Ada yang mau ditanyakan tentang huruf tipis? Oke. Ini kemarin kita udah selesai latihannya. Oke. Kalau huruf super tipis
Belum ada penjelasan dari Ustadz. Setidaknya tidak ada di D10. Oke, ini adalah contoh penggunaan huruf super tipis di dalam Al-Quran. Kalau huruf super tipis berarti yansur, tansur, ansur, nansur. Gitu ya kan? Ini semuanya ini udah pasti huruf tipis. Karena diinfeksi oleh huruf super tipis kan, makanya tazar, tazar, lam, makanya tajidu, lama, yazuku, wal. Kak, Ya. ini tadi saya pikir kalau apa namanya huruf super tipis kan mati gitu ya, Pak, sukun. Kok ini tajidu bukan tajid? Mana itu? Oh ini lam tajidu bukan lam tajid. Oke. Nah itu sebenarnya mau jadi latihan kita. Tajidu. Coba Hana ingin Bunda membayangkan. Ini kan tipis ya, udah pasti tipis karena diinfeksi oleh lam. Tajid tipis diinfeksi oleh lam. Hana ingin Bunda membayangkan apa versi normalnya dari tajid. Kalau nggak ada lam, kalau tidak diinfeksi, normalnya dia apa? Tajida. Hah? Tajida tipis kan? Tajiduna. Yang mana? Yang ini loh. Tajidu. Iya ya. Nah, berarti ini karena tajidu, kalau kita hilangkan lamnya, iya. Namanya, nah, tajidun. Tajidun. Jadi dia hum ya? Iya, hum. Ini diawali dengan apa dong? Aduh, itu aku belum hafal. apa? Ta Berarti berarti iya. Hah? Jadi kelompoknya yang kedua. Apa Ya, ya? coba kita ini. Ta berhubungan dengan dia atau kamu? Bisa dia, bisa kamu. Enggak usah, kita pikirkan ta aja. Kemarin Hana bilang kalau dia berhubungan dengan dia, kalau ta berhubungan dengan kamu. Kamu. Ta kamu. Ditambah una banyak. Kamu banyak artinya kalian. Nah, gitu aja gampang, Bunda. Yang bisa hia, bisa anta itu kan hanya satu versi aja. Ini. Makanya kita harus lihat awal dan akhir. Gitu. Makasih, Kak. Iya nih kok.